Oleh karena itu maka kalau jadi orang Islam yang totalitas. Orang Islam itu, orang yang beriman itu Allah katakan di surat 49 ayat 15. Innalladzina amanu wa amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Orang yang disebut mukmin sejati itu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak punya keraguan. Ngono kena COVID-19 wis bingung. Tahu COVID-19? Corona. Jangan takut sama corona. Masuk corona kayak Corolla, Camry, Altis, Alphard, dah wedi. Ya. Buka Quran halaman 24. Halaman mana? Quran halaman 24. Ketemu surat Al-Baqarah 155. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa nafsin wa amali wa amali wa anfusi wa samarat wa basiris sabirin. Allah akan menguji, pasti itu aku akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kekurangan harta, pangan, jiwa, buah-buahan, samarat. Buah-buahan itu bukan dondong, duku, salak, gendong apa becak, melaku timi-timi, itu bukan buah-buahan yang di pasar itu. Buah-buahan itu maknanya hasil karya manusia. Pabrik, sekolah, rumah sakit, gedung, rumah. Itu kalau Allah mau ngancurkan, hancur. Itu akan dicobakan pada Allah Rabbuna wa ta'ala. Di Cina banyak pabrik sudah tutup. Banyak yang gak masuk kerja, terisolasi. Mereka mengeluarkan virus yang ditujukan untuk orang Islam. Supaya orang Islam mati ya. Malah tidak mati-mati yang Islam. Kena mereka. Sebenarnya peristiwa ini Allah ingin mengulang dan menunjukkan kita. Coba lihat dalam kitab-kitab sirah, bahkan juga dalam Quranul Karim. Siapa yang bisa mengalahkan Abraha? Raja Abraha, siapa yang bisa mengalahkan? Gak ada. Kuasa. Punya pasukan yang gak dimiliki yang lainnya, kerajaan lain. Pasukan gajah. Sampai kakeknya Rasulullah itu pasrah sudah. Wa ufawidu, surat 40 ayat 44. Wa ufawidu amri ilallah inallaha basirun bil ibad. Kalau kau akan mengatakan aku menyerahkan semua urusanku kepada Allah. Serahkan urusan kita itu kepada Allah. Allah nanti akan mengatur dan mencukupi hambanya. Maka apa yang terjadi? Gajah yang besar tuh Allah hadapi makar mereka dengan makar Allah. Dengan toiron ababil. Burung yang berbondong-bondong. Seberapa besarnya burungnya? Halo, bisa bicara dengan salah sambung? Kok nggak ada yang nyambung? Seberapa? Tahu burung dara? Nah, sak burung doro. Cekernya besar atau kecil? Kecil. Cekernya doro lah cilik kan. Berarti kalau cekernya kecil, kerikilnya yang dibawa kecil atau besar? Kecil. Iku nek nggo sakmene geblak manue. Hijaratin min sijil, yang hanya melepaskan kerikil itu. Begitu kena dasi gajah itu, jatuh berkelimpangan bagai dedaunan dimakan ulat. Hebat kan Allah? Siapa yang tidak kenal Raja Namrud? Masa siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang bisa mengalahkan? Nabi Ibrahim aja juga nggak berani. Beliau menghadapinya dengan cara diplomasi. Siapa yang menghancurkan dia? Laler, lalat. Kirimannya siapa? Allah Rabbuna wa ta'ala. Siapa yang tidak bisa mengalahkan Fir'aun masa itu? Gak ada. Anak angkatnya aja, Nabi Musa alaihissalam juga nggak berani. Diplomasi yang mampunya. Dihancurkan Allah pakai apa? Air. Langsung mobil rong kentong, kelak mati. Ya. Nah sekarang mereka, kenapa Allah hancurkan itu 3 raja itu?
Karena terlalu dolim sama umat Islam. Terlalu dolim sama hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah. Nah sekarang mereka mencoba untuk mematikan umat Islam dengan virus. Mereka mau membuat dunia ini hanya dikuasai mereka, yang Islam mati. Diuji cobakan itu ke beberapa, karena kalau dengan kekerasan selalu ketahuan. Uighur, terus mana lagi itu. Ya, pokoknya yang dengan itu ketahuan semua. Makanya dia coba dengan virus supaya nanti mati. Ternyata tidak mati. Tidak mati. Malah sehingga Islam yang mati. Kenapa demikian? Buka surat 5 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal kabain wa in kuntum junuba fatahharu. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak sholat maka basuhlah kepalamu, tanganmu sampai ke siku, kemudian kakimu sampai ke mata kaki. Kalau kamu junub mandilah. Kalimat Allah yang paling ujung luar biasa. Yuk ni'ma'un la'alakum tashkurun. Aku berikan nikmat di wudhu kalian. Aku berikan nikmat di wudhu kalian ini supaya kalian semakin bersyukur. Lihat hiratu harukum. Allah hendak mensucikan diri kita. Wudhu itu tidak hanya menyucikan dosa, tapi menyucikan dari penyakit. Lihat hadis Rasul. Man tawadhu, Bukhari Muslim. Siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Man tawadhu hakada qatayau gusala. Maka siapa yang wudhu seperti wudhuku, yang wudhu seperti wudhuku kata Rasul, Allah akan sucikan tubuhnya dari dosa dan penyakit. Maka wudhu itu luar biasa. Makanya orang Islam itu kalau sampai terlalu berlebihan, takut dengan corona, hancur akidah. Benar, sukses mereka menghancurkan akidah. Kenapa? Nanti orang tidak berani salaman. Ketularan. Padahal orang perintahnya pemelihara Rasul kita, mamin muslimaini yaltaqiyani watasofahani ila gufirolahuma qabla yatafaraqah. Apabila ada dua orang mukmin saling bertemu kemudian mereka bersalaman, illa ghufirallahuma, tidak lain kecuali akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan malaikat mendoakannya qabla yatafaraqah, didoakannya kedua ini sampai mereka berpisah. Pisahnya di mana? Di salamannya atau di silaturahminya? Di silaturahminya, bukan di salamannya. Kok aja mbok culno, iki malaikat ndonga, terus togone ndelok LGBT bareng saiki. Gandengan tak mari-mari. Nah saudara-saudaraku, kalau kita sampai antum takut ini terlalu itu, kaleng-kaleng iman antum. Mohon maaf, kaleng-kaleng kecil. Allah loh yang mengatakan di surat 5 ayat 6, wudu itu mematikan kuman, sel penyakit, bakteri, jamur, virus. Surat Al-Maidah, surat 5 ayat 6. Allah langsung. Makanya kalau wudhu itu seperti Rasul. Supaya kita tidak kena penyakit. Apapun itu. Janji Allah nih. Al-Maidah ayat 6. Maka gimana wudhunya Rasul? Yang pertama ngapain? Halo? Iki ketenggengan apa gak tahu wudhu? Pertama wudhu ngapain? Duh, cuci tangan. Niat. Innamal a'malu biniat walikuli amri manawa. Rasul itu selalu tekankan itu. Niat. Niat tempatnya di mana? Niat tempatnya di mana? Di sini. Pakai bahasa apa? Sembarang. Do remah ya Allah betul wudu tak iya? Boleh. Diterima sama Allah. Kenapa? Niat itu tempatnya di dalam hati. Setelah niat, tuh gak tahu tuh temen lihat tuh solihin nih. Setelah niat ngapain? Loh basuh tangan tuh ay. Tasmiyah. Lihat kata Rasul, 5 lam ya wudu rusmi alaih. Tidak ada wudu tanpa kalian membaca bismillah. Hadis lainnya Rasul katakan, man ida tawadoa fakulu bismillah. Maka kalau kamu wudu ucapkan bismillah.
Bismillah. Nah, jadi ya Allah, bede wudu tak iya. Buka kerannya, bismillah. Tes. Nah, lalu ngapain? Membasuh tangan. Caranya gimana? Nih, lihat hadisnya Rasul. Yadaihi yumna, yu asobi liyahta. Nih, jadi tangan kanan itu jamur virus itu mati karena gesekan dan kena ion negatif yang dari air wudhu. Penelitian ini dilakukan di University of Commonwealth di Virginia, tahu tempatnya. Soko masjid kini melakukan ngulon ketemu insyaallah. Ya bisa diteliti, luar biasa wudhu. Makanya sekarang yang Cina lah melok wudhu kabeh. Cari malaikat preketek. Ini bukan perkara wudhunya, ini perkara keimanannya ini loh. Ketauhidannya ini loh. Sama ketakwaan itu yang menjadikan kita tuh oleh Allah diberikan wali lakum liyalakum tashkurun, kata Allah dalam surat 5 ayat 6, aku berikan perintah kamu wudhu supaya kamu mendapatkan nikmat dan semakin bersyukur terhadap nikmatku itu. Dahsyat wudhu ini. Nah saudaraku, maka setelah tangan ngapain? Wah gak tahu wudhu temen nih, apa ketenggengen, ternyata corona dedel kena wudhu ya. Setelah itu ngapain? Wa idza famat madoh berkumur summa ma'al instinsak summa listansir. Ini hadisnya. Setelah itu wahid dan yumna, satu tangan kananmu masuk ke dalam air. Rasul mengatakan masuk dalam air karena Rasul belum punya keran, pakai bejana. Kalau sekarang ada keran ya sudah tampung aja. Satu wahid dan yumna, satu tangan kananmu. Kemudian apa? Mulut nyedot, hidung nyedot bareng. Antum sekarang nanti ini ada kesempatan main ke rumah sakit sana. Mangapun yang rumah sakit pakai alat, suruh meriksa. Apa isinya mulut kita? Bakteri, jamur, kuman, sel penyakit, virus. Itu kalau antum matmadoh itu gini. Itu matmadoh. Jadi kalau air itu dikumurkan, yang Allah janjikan di surat Al-Maidah ayat 6 tadi, itu akan mematikan bakteri, jamur, virus, sel penyakit, kuman. Mati terus dibuang. Buangnya ke kiri sunahnya. Jodoh kena konconin gini kok. Hidungnya nyedot. Separuh sini dikeluarkan. Istisaka sumalistansir. Setelah kau hirup kemudian semburkan kata Rasul. Larare enggak ngini. Bogok-ogok. Makanya enggak waras penyakit. Gitu. Coba kalau seperti Rasul. Sembuh. Penyakit dedel. Jadi disedot. Mulut dan hidung nyedot jarak satu tangan. Jangan dua keselak. Watuk. Secukupnya sudah diatur sama Allah ini. Sudah diatur. Sedot. Buang. Nah. Bawa ke sana ke rumah sakit. Suruh cek ini. Dalam hidung kita itu isinya apa? Bakteri, jamur, virus, kuman, sel penyakit. Mati kena air wudhu. Al-Maidah ayat 6. Masya Allah. Dahsyat agama ini. Makanya saya cinta banget sama agama ini dan mau mendakwahkannya.